Saya Rizal, Saya Nia Wulandari. Saya Rahmat Ramdhani, kami dari The The Managers. Managers. Salam sejahtera semuanya. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari paper kami yang berjudul Peningkatan Performa Manajemen Logistik Produk Pertanian atau Perishable Product dalam Dunia E-commerce. Berdasarkan studi kasus yang kami terima, kami mengkonversinya menjadi problem, challenge, dan solution. Definisi permasalahan yang pertama yaitu sulitnya menentukan penanganan yang tepat untuk menjaga kesegaran atau mutu produk pertanian hingga ke tangan konsumen. Tantangannya adalah bagaimana menentukan sistem yang tepat untuk menjaga kesegaran mutu produk pertanian tersebut. Alternatif solusi yang kami tawarkan yaitu adanya sistem freshness keeping effort dan kebijakan logistik berupa pendekatan shipment consolidation dengan quantity and quality base. Definisi problem yang kedua yaitu belum terdapat sistem yang mengintegrasikan antara tracing and tracking dengan pengecekan kualitas produk secara real time. Challenge yang kami hadapi yaitu bagaimana mengintegrasikan sistem tracing and tracking dengan pengecekan kualitas produk secara real time. Alternatif solusi yang kami tawarkan yaitu teknologi RFID berbasis GPS yang terintegrasi dengan IoT sensors. Dalam sistem perdagangan online atau e-commerce produk pertanian akan dilibatkan beberapa aktor atau stakeholder di dalamnya, seperti petani, produsen, e-commerce, dan konsumen. Hubungan yang terjalin di antara mereka merupakan hubungan yang saling sinergis dan saling ketergantungan atau interdependencies. Berikut ini merupakan use case diagram dalam sistem perdagangan online produk pertanian. Use case diagram tersebut menggambarkan interaksi antar aktor dengan sistem, dan bagaimana sistem memberikan umpan balik. Dalam use case diagram tersebut dapat kita lihat bahwa petani dapat menjual produknya langsung kepada e-commerce maupun secara tidak langsung kepada produsen yang akan melakukan collecting atau warehousing, bahkan processing yang memberikan nilai tambah atau adding value kepada bahan pertanian tersebut. Di sini, e-commerce merupakan jembatan yang menghubungkan antara petani maupun produsen dengan konsumen dalam memfasilitasi proses jual beli. Kemudian, setelah konsumen mendapatkan produk yang mereka inginkan, mereka akan memberikan feedback berupa profit ataupun penilaian atau assessment kepada jasa e-commerce untuk bahan evaluasi dan pengembangan sistem yang mereka buat. Selanjutnya adalah freshness keeping effort. Freshness keeping effort merupakan usaha untuk menjaga kesegaran atau mutu produk pertanian dari masa penyimpanan, pendistribusian, sampai ke tangan konsumen. Bahan hasil pertanian merupakan bahan yang mudah mengalami kerusakan atau perishable product. Perishable product memiliki dua sifat utama yang memainkan peran penting dalam permasalahan ini, yaitu deterioration dan perishability. Deterioration artinya produk mengalami penurunan kuantitas dari waktu ke waktu, sedangkan perishability artinya produk mengalami penurunan kualitas dari waktu ke waktu. Freshness keeping effort yang dapat diterapkan dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti tempat dan penyimpanan distribusi, kemasan yang digunakan, waktu pengantaran atau delivery time, serta kebijakan logistik yang diterapkan. Beberapa teknologi yang dapat diterapkan yaitu refrigerated container. Refrigerated container merupakan moda transportasi yang telah dilengkapi dengan alat berpendingin. Kemudian ada refrigerated warehouse. Sama seperti refrigerated container, refrigerated warehouse merupakan tempat atau penyimpanan atau gudang produk pertanian yang telah dilengkapi dengan mesin berpendingin. Penggunaan fasilitas berpendingin tersebut ditujukan untuk mengatur suhu kontak dengan bahan pertanian yang berhubungan dengan perlambatan aktivitas enzimatik di dalam bahan tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan smart packaging. Salah satu contoh penggunaan smart packaging yaitu MAP, Modified Atmosphere Packaging. Penggunaan MAP ditujukan untuk mengatur komposisi udara di dalam kemasan, seperti mengurangi kadar oksigen dan meningkatkan kadar karbon dioksida di dalam kemasan. Hal ini ditujukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroba lainnya, sehingga umur simpan produk tersebut menjadi lebih tahan lama. Sistem jaringan distribusi merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan supply chain. Pemilihan sistem jaringan distribusi yang tepat akan meminimalisir terjadinya penurunan mutu produk selama proses pengiriman. Last mile delivery merupakan salah satu sistem jaringan distribusi yang tepat untuk komoditi produk pertanian. Menurut Chopra and Mendel dalam Supply Chain Management tahun 2013, last mile delivery merupakan salah satu sistem jaringan distribusi di mana distributor atau pengecer akan mengirimkan produk secara langsung kepada konsumen melalui warehouse atau gudang yang terdekat dari konsumen. Pengertian mengenai last mile delivery tergambarkan dalam skema tersebut, di mana pabrik akan mendistribusikan produk ke masing-masing warehouse
Lalu konsumen akan mendapatkan produk dari warehouse terdekat. Dengan sistem ini, produsen dapat menyalurkan produk kepada konsumen di hari yang sama di saat pemesanan, sehingga kesegaran produk akan tetap terjaga. Akan tetapi, sistem ini memiliki kekurangan, yaitu tingginya biaya inventory. Hal ini dikarenakan sistem ini mengharuskan produsen untuk memiliki warehouse atau gudang yang banyak. Selain itu, model jaringan distribusi last mile delivery dapat digunakan sebagai pendekatan model bisnis dalam dunia e-commerce. Hal ini dikarenakan adanya kesesuaian antara performance dan perilaku pelanggan. Kesesuaian tersebut dapat mendukung pelaku bisnis e-commerce untuk menjalankan usahanya secara sustainable, serta produk pertanian tetap terjaga mutunya hingga ke tangan konsumen. Pada era digital, kebijakan logistik produk pertanian perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Kebijakan yang harus dilakukan yang pertama yaitu Shipment Consolidation atau SCL. SCL merupakan metode logistik barang dengan menggabungkan dua atau lebih pengiriman ke daerah tujuan yang sama atau daerah region pemasaran yang sama sehingga cost per item barang dapat dikurangi. Yang kedua yaitu kebijakan Quantity dan Quality Based atau QQ Based merupakan pengiriman terkonsolidasi yang dilakukan ketika jumlah produk telah mencapai target atau ketika terjadi penurunan kualitas produk ke kualitas yang telah ditentukan sebelumnya. QQ Base dapat mengurangi biaya logistik serta menjaga kesegaran produk pertanian karena mengintegrasikan antara kuantitas dan kualitas produk pertanian tersebut. Di samping itu, kami menawarkan teknologi pendukung untuk mengatasi masalah tracking dan tracing produk pertanian secara real time. Teknologi itu bernama RFID atau Radio Frequency Identification. RFID menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengidentifikasi produk pertanian secara otomatis menggunakan tag. Tag RFID dapat diletakkan di produk pertanian atau di kemasan produk pertanian. Tag RFID dibaca menggunakan elektromagnetik sehingga data yang didapat langsung bisa masuk ke server, lalu dapat diakses oleh konsumen, menurut Darwin tahun 2014. Namun, RFID ini memiliki kekurangan, yaitu gelombang elektromagnetik hanya dapat terbaca dengan jarak tertentu atau terbatas, sehingga perlu dilakukan pengintegrasian antara RFID dengan GPS atau Global Positioning System. GPS dapat melakukan perhitungan dan menentukan jarak posisi, kecepatan, arah tujuan, rute, serta jarak tujuan, dan menampilkannya dalam Maps, sehingga konsumen bisa melakukan tracing dan tracking secara real time. Selanjutnya, pengintegrasian RFID dengan IoT sensor. Sensor IoT yang digunakan adalah sensor suhu dan sensor kelembapan. Penggunaan sensor ini bertujuan untuk memonitoring kondisi lingkungan produk selama masa transportasi dan penyimpanan. Setiap 5 detik, sensor akan mengeluarkan data mengenai suhu dan kelembapan sehingga bisa diakses oleh konsumen. Pengintegrasian 3 komponen tadi yaitu RFID, GPS, dengan sensor IoT dapat menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan yang dikatakan Wong et al. Tahun 2014. Ketika RFID dikombinasikan dengan teknologi lainnya, salah satunya teknologi sensor, maka RFID ini memberikan solusi yang efektif dan efisien untuk sistem tracking produk pertanian untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk pertanian ini. Dari semua yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara petani, produsen, e-commerce, dan pelanggan tergambarkan melalui use case diagram, di mana hubungan antara stakeholder tersebut merupakan hubungan yang sinergis dan ketergantungan. Peningkatan performa manajemen logistik dapat dilakukan dengan sistem freshness keeping effort, seperti refrigerated container, refrigerated warehouse smart packaging, serta jaringan distribusi dan kebijakan logistik yang sesuai. Jaringan distribusi yang dapat diterapkan untuk komoditi produk pertanian yaitu jaringan distribusi last mile delivery. Kebijakan logistik yang tepat dalam permasalahan ini adalah QQ-based policy dengan pendekatan shipment consolidation. Selain itu, dapat diterapkan supporting teknologi untuk mendukung sistem logistik tersebut, yaitu teknologi RFID yang terintegrasi dengan IoT sensor dan GPS. Sekian dan terima kasih.